Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Kamal dengan NIM 1921091. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana penerapan sistem ERP atau Interface Resource Planning menggunakan software Odoo dengan modul Sales, Inventory, Manufacturing, Proses, dan juga Accounting. Lalu yang pertama kita masuk ke dalam pengenalan ERP. ERP sendiri adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis, terutama dalam organisasi, mulai dari keuangan, SDM, logistik, produksi, hingga layanan pelanggan. ERP juga menyatukan data, proses, dan sistem ke dalam satu platform terpusat. Lalu selanjutnya ada yang pertama ada manfaat ERP. Manfaat ERP yang pertama yaitu mengurangi biaya operasional, lalu meningkatkan koordinasi antar departemen. Lalu yang ketiga, otomatisasi dan integrasi proses. Dan yang kedua ada tujuan ERP. Tujuan ERP meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan proses bisnis, lalu menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada modul ERP. Yang pertama ada sales, inventory, manufacturing, purchase, dan juga accounting. Sales sendiri dapat menangani seluruh proses penjualan, mulai dari pembuatan pada penawaran harga, pemasukan pemesanan atau sales order, lalu pengiriman barang, sampai ke pembuatan faktur ke pelanggan. Lalu inventory itu dapat mengelola arus masuk dan keluar barang di gudang. Lalu yang ketiga manufacturing dapat digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengontrol seluruh aktivitas produksi. Lalu purchase yaitu mengelola semua aktivitas pembelian barang atau jasa dari pemasok atau supplier, termasuk permintaan pembelian, pembuatan order, penerimaan barang, dan faktur dari vendor. Lalu ada yang terakhir accounting. Accounting itu mencatat, mengelola seluruh transaksi keuangan perusahaan secara otomatis berdasarkan modul yang terjadi pada penjualan, pembelian, produksi, dan juga lain-lain. Lalu selanjutnya di sini saya akan mengimplementasikan ERP menggunakan software Odoo. Pertama-tama kita ke menu inventory, lalu kita ke produk, lalu kita membuat produknya. Kita isi saja ini ayam. Untuk salesnya kita centang, prosesnya kita centang, tracking inventory juga kita centang, dan terima 10 batu. Lalu sales price-nya untuk harganya 10.000. Terus kita akan menggunakan pajak. Kosnya 8.000. Kita mengambil perubahan 8.000. Lalu kategorinya pun untuk kode referensinya kita isi detailnya. Lalu di bagian inventory di sini kita tambahkan manufaktur atau manufakturnya kita centang. Lalu kita ke inventory atau buat produk lagi. Lalu kita isi bahan-bahannya seperti ini. Saya tidak perlu dicentang, manufakturnya dicentang, di inventory, terus kita informasinya, goods, informasinya, kontennya kita samakan, status, save, lalu kita buat lagi ayam, 100 kita hapus, dan 100, ini inventory, kontributor dan centang.
Nah, selanjutnya kita buat lagi tali, langsung kita hapus dan faktura kita centang. Untuk bagian ini hitungannya kita tambahkan 100. Lalu selanjutnya kita tambahkan beker boleh, selesai kita hapus, yang dicentar, kuantitasnya 100. Untuk inventory mana, inventory kita aktifkan. Lalu kita kembali ke menu, kita bagian set, terus ke menu order, customer. Di sini tuh customer untuk menambahkan data customer ya. Yang menggunakan data dummy, di sini sudah ada dan Ramadan. Tapi cuma lagi aja, kita buat, lalu version, kita isi saja, tulis, terus, add, bsi, dot, dot, alamatnya, jangan, itu. So, kita kembali lagi, lalu kita ke sales lagi, kita klik new, sini terus customer bagus, tambahkan produk, kita produk namanya, kuantitinya 10. Ini kita confirm, lalu kita kembali, kita find inventory, terus klik produk, bagian produk, kuantitinya masih, kuantitinya 100. Nanti kita kembali tadi, kita akan factoring, lalu kita punya list of materials, new, produknya, nilainya, ini budget. Terus kita tambahkan komponennya seperti tadi ada ayam, misalnya, terus kita save saja. Lalu kita inventory, search, ada di sini kalau masuk ke dalam delivery order, kita klik di previous, lalu kita validasi, kita kembali ke sales lagi, kita kembali ke bagus, kita create invoice, kita klik draft, lalu kita confirm dan langsung saja dibayar. Kita juga menggambar metode manual payment, create payment sudah selesai. Lalu selanjutnya kita ke accounting, reporting, dan profit and loss. Untuk profit and loss di sini sudah kita dapat melihat bagian dari gross profit dan operation income atau loss ya. Sekian presentasi dari saya, Lutas Kamal, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.